Dikutip dari riautribun.com, pengalihan status P3K PNS antara keadilan ASN dan masa depan reformasi birokrasi. Informasi tanggal 24 Mei 2026. Informasi kita kutip dari Yogi, salah satu dosen muda di FK Universitas Riau dan cukup dikenal terobosannya. Wacana pengalihan status P3K menjadi PNS kembali memukat dalam diskursus nasional. Aspirasi ini berkembang luas di tengah meningkatnya jumlah ASN P3K di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Di kalangan dosen, guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis daerah, tuntutan tersebut bukan sekedar persoalan status administratif, melainkan menyangkut rasa keadilan, kepastian karir, dan masa depan birokrasi Indonesia. Perlu dicatat untuk sahabat-sahabat yang baru menonton video ini atau baru menemukan channel Adik Kuramos terkait pembahasan peralihan status P3K PNS ini, walaupun yang kita kutip ini adalah dosen, tapi ini akan berlaku untuk semuanya ya sahabat-sahabat. Karena apa? Setelah ada satu unsur P3K dijadikan menjadi PNS, maka untuk yang lain secara otomatis mengikuti, karena aturan ataupun payung hukum undang-undang P3K itu untuk semuanya. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Pemerintah melalui BKN memang telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang mengatur pengalihan otomatis P3K menjadi PNS. Untuk saat ini ya sahabat-sahabat, Kepala BKN bahkan menegaskan bahwa sistem ASN saat ini masih memisahkan dua kategori ASN tersebut secara formal. Namun, derasnya aspirasi publik menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi regulasi semata. Selanjutnya, negara perlu melihat persoalan P3K secara lebih komprehensif, terutama dari perspektif keadilan sosial dan efektivitas reformasi birokrasi. Diwakili sebagai dosen dari Universitas Riau dan bagian dari ADAPI, saya melihat bahwa kebijakan P3K pada awalnya merupakan langkah progresif pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang telah berlangsung puluhan tahun. Negara bersama menghadirkan kepastian hukum bagi jutaan tenaga kerja yang selama ini bekerja tanpa status jelas. Kehadiran P3K menjadi jawaban atas kebutuhan birokrasi modern yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Namun, implementasinya muncul berbagai persoalan mendasar. Banyak ASN P3K yang memiliki beban kerja, tanggung jawab, bahkan capaian kinerja yang sama dengan PNS, bahkan lebih. Tetapi memperoleh hak berbeda dalam aspek jaminan karir, promosi jabatan, kepastian masa kerja, dan pensiun. Ketimpangan inilah yang menjadi munculkan rasa ketidakadilan di kalangan P3K, dan ini bukan hanya untuk P3K dosen, P3K guru, P3K pendidikan, maupun P3K kesehatan, namun keseluruhan unsur P3K. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan tinggi, misalnya dosen P3K menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi secara penuh, mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, bahkan menduduki jabatan struktural tertentu. Mereka dituntut menghasilkan publikasi ilmiah, membimbing mahasiswa, menyusun akreditasi program studi, hingga mendukung capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Akan tetapi, status kepegawaiannya tetap dipandang kontrak meskipun bekerja dalam sistem ASN negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan paradok birokrasi. Di satu sisi, pemerintah menginginkan ASN profesional dan berkinerja tinggi, tetapi di sisi lain, sebagai ASN P3K masih ditempatkan dalam posisi yang kurang memiliki kepastian jangka panjang, dan ini adalah fakta real di lapangan. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, kepastian karir merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan loyalitas, motivasi, dan produktivitas pegawai. Jika PNS bisa kuliah S2 dan bisa masuk di anggaran gaji maupun untuk penentuan posisi maupun terkait dengan karir, namun untuk P3K walaupun S3 tetap yang akan diakui adalah S1. Ini menjadi paradok secara umum dan bisa dilihat di sekitar kawan-kawan. Tidak sedikit ASN yang sebenarnya sudah menghadapi puluhan tahun sebagai honorer sebelumnya akhirnya diangkat menjadi ASN P3K. Mereka telah melewati masa panjang pengabdian dengan keterbatasan kesejahteraan. Ketika akhirnya memperoleh status ASN, harapan mereka tentu bukan hanya memperoleh gaji yang layak, tetapi juga pengakuan penuh sebagai ASN. Karena itu, wacana pengalihan P3K menjadi PNS sesungguhnya lahir dari kebutuhan akan kesetaraan dan penghargaan terhadap pengabdian. Aspirasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap sistem P3K, melainkan kritik terhadap ketimpangan yang masih terjadi dalam tata kelola ASN. Sebagai akademisi, saya memandang bahwa inti persoalan bukan semata perubahan nomenklatur dari P3K menjadi PNS. Yang paling penting dalam bagaimana menghadirkan sistem ASN yang adil, profesional, dan manusiawi. ASN yang bekerja penuh untuk negara seharusnya memperoleh kepastian dan penghargaan yang proporsional. Kita tidak boleh melupakan bahwa birokrasi yang kuat dibangun oleh manusia-manusia merasa dihargai oleh negaranya. Ketika ASN merasa diperlakukan adil, maka loyalitas terhadap pelayanan publik akan meningkat secara otomatis.
Sebaliknya, jika ketimpangan terus dipelihara, maka birokrasi akan menghadapi persoalan motivasi dan produktivitas dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pendidikan, guru dan dosen P3K merupakan ujung tombak pembangunan SDM Indonesia. Mereka mendidik generasi bangsa, membangun literasi, melakukan riset dan pengembangan inovasi daerah. Sangat tidak tepat apabila pengabdian mereka terus dibayangi ketidakpastian status dan masa depan karir. Dan ini untuk P3K memang sebagian sudah menerapkan untuk bisa menjadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya, namun hanya di segelintir kecil di daerah ya sahabat-sahabat. Selanjutnya diketahui Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan alih status 10.940 atau 11.000 kurang sedikit dosen P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dalam RDPU bersama Asosiasi ASN P3K Indonesia atau ADAPI di Gedung Nusantara 1 Senayan pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kita menanggapi komentar dari sahabat-sahabat. Ada beberapa sahabat yang berkomentar, kalau dosen bisa diusulkan menjadi PNS, lalu guru bagaimana? Perlu dicatat untuk sahabat-sahabat. Jika ada perubahan peraturan dosen P3K karena termaktub pada Sikdiknas, maka peraturan itu akan berlaku juga kepada guru. Selanjutnya, jika ada unsur P3K, ya sahabat-sahabat ada unsur P3K karena ini berdasarkan UU ASN tahun 2023 ya sahabat-sahabat. Nanti kalau ada revisi UU ASN tahun 2026 atau nanti 2027 terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS ini secara tidak langsung ataupun peralihan ini dari dosen dan guru menjadi PNS secara bertahap, mudah-mudahan segera terrealisasi. Itu maka untuk P3K unsur yang lain akan secara otomatis mengikuti aturan tersebut, karena untuk aturan tersebut kan untuk aturan P3K hanya satu ya sahabat. Selanjutnya, informasi di akhir ataupun beberapa rangkuman, persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam perjuangan dosen P3K memperoleh kepastian status kepegawaian di perguruan tinggi, dan bukan hanya P3K dosen ya sahabat-sahabat, tapi di lintas profesi. ADAPI memaparkan berbagai soalan yang selama ini dihadapi dosen P3K pada rapat di ruang Komisi 10 DPR RI tersebut. Ada juga dari sahabat-sahabat Aliansi Merah Putih, dan itu terdiri dari berbagai elemen P3K itu juga sudah mengusulkan, mulai dari regulasi kepegawaian, pengembangan karya akademik hingga ketidakjelasan tentang profesi dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, Ketua Umum ADAPI Nur Afandi menyebut skema P3K saat ini belum dirancang sebagai sistem karir jangka panjang bagi dosen. Dosen di sini jurusan juga guru ya sahabat-sahabat. Kondisi tersebut dinilai membuat banyak dosen kesulitan memperoleh kepastian pengembangan profesi akademik. Pengembangan karir dosen ASN P3K menghadapi banyak kendala akibat regulasi yang berlaku pada saat ini. Karena itu kami mengusulkan penyelesaian status 11.000 dosen P3K menjadi PNS agar ada kepastian status sebagian dan keberlanjutan pengabdian dosen, ujarnya. Usulan tersebut mendapat respon positif dari jajaran Komisi 10 melalui Wakil Ketua Komisi 10 lalu Handrian Irvani. Selanjutnya, DPR RI menyatakan setuju agar kebijakan nasional terkait kepegawaian dosen diarahkan dalam satu skema terpadu, yakni dosen berstatus PNS. Ini juga senada dengan yang diusulkan PGRI maupun yang diusulkan oleh Bu Nunuk Suryani terkait dengan mem-PNS-kan P3K guru ya sahabat. Dan ini juga senada dari Kementerian Kesehatan maupun dari kementerian yang lain yang sudah dikonfirmasi dari Kementerian Kesehatan. Komisi 10 DPR RI menilai penyatuan skema pegawai dosen penting dilakukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan dalam pengembangan karir, hak akademik maupun jenjang profesi dosen di perguruan tinggi. Selain membahas alih status dosen P3K menjadi PNS, rapat juga menyoroti keberlanjutan beasiswa studi lanjut S3 bagi dosen penerima program ongoing. Selanjutnya, opini ini ditulis oleh Dr. Muhammad Yogi Riyatama Isdoma SEMM, salah satu dosen Universitas Riau dan juga pengurus Pusat Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia atau ADAPI. Masukan dari ADAPI nantinya juga akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sikdiknas. Jadi untuk sahabat-sahabat yang non keguruan, sekali lagi itu tadi ya sudah kita paparkan di depan. Bagi yang baru menemukan di pojok ataupun di akhir video ini, silahkan digeser ke sebelah kiri. Sudah kita jelaskan terkait dengan usulan peralihan status P3K menjadi PNS terbaru hari ini tanggal 24 Mei 2026. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Seberapapun kecil peluang, pasti akan terus kita perjuangkan agar nanti bisa beralih status menjadi PNS secara bertahap. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol merah dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi.
Dakwah biasa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.